Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Siti Zuraini dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 6 dengan NIM 191339 dan saya berasal dari kelas B1. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir 2 yang diampu oleh Ibu Islamiyah MAG. Adapun judul saya pada kali ini ialah Ikhlas dalam Al-Quran dengan menggunakan prosedur tafsir tematik. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian ikhlas. Secara etimologi, ikhlas diambil dari kata kholaso, kholuso, wakhlaso yang berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih. Sedangkan secara istilah, menurut pendapat Abu Thalib Al-Makki mengatakan bahwa ikhlas mempunyai arti pemurnian agama dari hawa nafsu dan perilaku menyimpang, pemurnian amal dari bermacam-macam penyakit dan noda yang tersembunyi, pemurnian ucapan dari kata-kata yang tidak berguna, dan pemurnian budi pekerti dengan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi dapat disimpulkan pengertian ikhlas adalah suatu sikap yang dilakukan sepenuhnya untuk Allah tanpa harus ditunjukkan kepada yang lainnya. Dengan kata lain, ikhlas yaitu melaksanakan perintah Allah dengan pasrah tanpa mengharapkan sesuatu kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pengertian ikhlas lebih dekat dengan penjelasan dalam perspektif sufistik. Kemudian ayat ikhlas yang terdapat dalam Al-Quran. Istilah ikhlas dalam bentuk asli tidak ditemukan di dalam Al-Quran. Dalam kitab Mu'jam Al-Mufarras lil Al-Fadhi Al-Quran dikemukakan bahwa rem ikhlas yang berakar dari kholaso dengan berbagai macam derivasinya secara menyeluruh ditemukan sebanyak 31 kali dalam 30 ayat. Sedangkan jumlah bentuk yang berbeda terdapat 14 bentuk dan tersebar dalam 17 surat. Yang pertama dari kata kholisotun ditemukan sebanyak dalam 3 kali dalam surah Al-Baqarah ayat 94, surah Al-A'raf ayat 32 dan surah Al-Ahzab ayat 50. Kemudian dari kata kholisotin ditemukan sebanyak 1 kali dalam surat Shad ayat 46. Kemudian dari kata kholisota terdapat di Quran surah Al-An'am ayat 139. Kemudian dari kata kholis ditemukan sebanyak 1 kali dalam Quran surah Az-Zumar ayat 3. Kemudian dari kata kholison ditemukan sebanyak sekali dalam surah An-Nahl ayat 66. Kemudian dari kata mukhlaso di dalam Quran surah Maryam ayat 51. Kemudian dari kata mukhliso ditemukan dalam surah Az-Zumar ayat 2, 11 dan 14. Kemudian dari kata mukhlasin ditemukan sebanyak 8 kali dalam surah Yusuf ayat 24, surat Al-Hijr ayat 40, surat As-Saffat ayat 47, 4, 128, 160 dan 169. Kemudian surat Shad ayat 83. Kemudian kata mukhlisin ditemukan sebanyak 7 kali dalam surat Al-A'raf ayat 29, surat Yunus ayat 22, surat Al-Ankabut ayat 65, surat Luqman ayat 32, surat Ghafir ayat 14 dan 65, dan surah Al-Baqarah ayat 5. Kemudian dari kata mukhlisun ditemukan sebanyak 1 kali dalam surah Al-Baqarah ayat 139. Kemudian kata akhlasu ditemukan sebanyak 1 kali dalam surah An-Nisa ayat 146. Kemudian dari kata astaghlisu ditemukan sebanyak 1 kali dalam surat Yusuf ayat 54. Kemudian dari kata kholasu dalam surat Yusuf ayat 80. Kemudian dari kata akhlisna ditemukan dalam Quran surat Shad ayat 46.
Kemudian yang ketiga, ayat-ayat tentang ikhlas yang memiliki munasabah. Yang pertama, Quran Surat Shad ayat 46 yang berisikan tentang Allah mensucikan dan mengangkat derajat tinggi kepada para nabi karena memelihara kebersihan jiwa dan menjauhkan diri dari dosa, sehingga mereka ikhlas menaati perintah, berjuang dalam kebenaran, dan melenyapkan kebatilan. Kemudian Quran Surat Shad ini berkaitan dengan Quran Surah An-Nahl ayat 66 yang berisikan tentang perintah Allah kepada hambanya untuk memperhatikan pelajaran yang ada pada binatang ternak, bahwa lewat binatang ternak tersebut Allah memproduksi susu yang bersih dan bergizi yang berada di antara darah dan kotoran. Kemudian dari kedua ayat di atas berkaitan dengan surah Al-Hijr ayat 40 yang berisikan tentang hamba yang tidak dapat digoda setan adalah hamba yang soleh, ikhlas, dan kuat imannya. Jadi dari ketiga ayat tersebut dari Quran Surat Shad ayat 46, Quran Surah An-Nahl ayat 66, dan Quran Surah Al-Hijr ayat 40 itu saling berkaitan atau diartikan dengan munasabah, karena ketiga ayat tersebut berisikan tentang keutamaan akhlak dan balasan. Kemudian yang keempat, klasifikasi ayat-ayat tentang ikhlas berdasarkan asbabun nuzul. Yang pertama terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 94 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Adapun asbabun nuzul dari ayat tersebut, terdapat suatu riwayat dari Ibnu Jarir dari Abi Al-Aliyah dikemukakan bahwa kaum Yahudi berkata, tidak akan masuk surga kecuali penganut agama Yahudi. Maka Allah menurunkan ayat ini, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 94 sebagai sindiran kepada orang-orang yang mengaku ahli surga. Dan yang kedua, Quran Surah Al-A'raf ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati mir rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Adapun asbabun nuzul dari surah tersebut ialah di suatu riwayat dikemukakan pada zaman jahiliyah ada seorang wanita yang tawaf di Baitullah dengan telanjang bulat dan hanya bercawat secari kain. Ia berteriak-teriak dengan mengatakan, pada hari ini aku halalkan sebagian atau seluruhnya kecuali yang aku tutupi ini. Maka turunlah ayat ini untuk memerintahkan berpakaian rapi apabila memasuki masjid. Kemudian ayat selanjutnya Quran Surah Al-A'raf ayat 32 sebagai memberi peringatan kepada orang-orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas. Kemudian yang ketiga Quran Surah Al-Ahzab ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa'a Allah alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa amra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Qad 'alimna ma faradna 'alayhim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likay la yakuna 'alayka haraj wa kana Allahu ghafurur rahima. Adapun
asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah diriwayatkan dari At-Tirmizi, dihasankan oleh Al-Hakim dan disahihkan pula dari As-Suddi, dari Abi Sholih, dari Ibnu Abbas yang bersumber dari Ummu Hani binti Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW meminang Ummu Hani binti Abu Thalib, tapi ia menolaknya. Rasulullah pun menerima penolakan itu. Setelah kejadian itu turunlah ayat tersebut, Quran Surah Al-Ahzab ayat 50, yang menegaskan bahwa wanita yang tidak turut berhijrah tidak halal dinikahi Rasulullah. Sehubungan dengan ini, Ummu Hani berkata, "Aku tidak halal dinikahi Rasulullah selama-lamanya karena aku tidak pernah hijrah." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ismail Ibnu Abi Khalid dan Abu Sholih yang bersumber dari Ummu Hani bahwa ayat yang artinya, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, sebagai larangan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Ummu Hani yang turut hijrah. Dan yang keempat, Quran Surah Az-Zumar ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi takhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Adapun asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah terdapat suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan 3 suku bangsawan, yakni Amir, Kinanah, dan Bani Salamah yang menyembah berhala. Mereka menganggap bahwa malaikat itu putri-putri Allah, serta penyembahan terhadap berhala-berhala itu hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat ini turun sebagai penegasan dari Allah bahwa ucapan mereka itu hanyalah dusta belaka, dan kedustaan itu akan dibuktikan kelak di akhirat. Diriwayatkan oleh Juwaibir dan Ibnu Abbas. Selanjutnya, ikhlas dalam kitab tafsir. Yang pertama, ikhlas sebagai makna khusus yang terdapat di Quran Surah Al-An'am ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatan lidhukurina wa muharramu ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka sayajzihim wasfuhum innahu hakimun alim. Yang artinya, dan mereka mengatakan, apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami, dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Menurut Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf menafsirkan khusus untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Kata khalisah menyatakan kepemilikan dan kedudukan menjadi masdar muakkad. Zamakhsyari menyatakan khalisah sebagai masdar, dan lidzukurina merupakan khobar yang menunjukkan arti khusus kepada yang ditunjuknya. Dengan kata lain, derivasi ikhlas dalam ayat tersebut bermakna khusus. Sedangkan Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dalam konteks minuman atau anak hewan yang lahir khusus untuk para laki-laki dan dilarang untuk perempuan. Nah, jadi dari dua tafsir tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa derivasi ikhlas dengan kata khalisah bermakna dikhususkan. Kemudian yang kedua, ikhlas dengan tema terpilih. Terdapat di Quran Surah Yusuf ayat 54 yang artinya, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercayai pada sisi kami. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan arti, bawalah dia kepadaku.
agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat. Dengan kata lain, Yusuf adalah orang yang dipilih oleh raja. Penggunaan derivasi ikhlas berupa astaghlis menjadi bermakna dipilih. Yusuf dipilih oleh raja untuk dijadikan penasihat. Adapun Zamakhsyari menafsirkan kedua ayat tersebut dengan makna dua, dipilih dan khusus untuk dirinya Yusuf. Dengan kata lain, penggunaan derivasi ikhlas pada dua ayat di atas berkaitan dengan tema khusus orang-orang yang dipilih. Terdapat perbedaan antara Ibnu Katsir dan Zamakhsyari dalam mengartikan astaghlis berupa khusus dan terpilih. Khususnya Zamakhsyari memberi makna khusus pada kata astaghlis, akan tetapi terdapat persamaan makna berupa dipilih. Zamakhsyari menegaskan bahwa konteks dipilihnya Yusuf adalah khusus ditunjukkan kepada Yusuf, bukan kepada yang lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan terpilihnya berarti istimewa. Pemaknaan khusus menjadi terpilih atau diistimewakan juga tergambar dalam tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah Maryam ayat 51. Menurut Ibnu Katsir, konteks dipilihnya Musa sebagai nabi dan rasul adalah Musa dilebihkan dari orang lain. Dengan demikian bermakna Musa dipilih karena istimewa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konteks terpilihnya karena dikhususkan yang berarti diistimewakan. Dan yang ketiga, ikhlas sebagai makna tauhid terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 139 yang artinya, katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Nah, ayat tersebut menjelaskan mengenai perdebatan keesaan Allah dan orang-orang musyrik. Ibnu Katsir menjelaskan penggunaan derivasi ikhlas mukhlisun dalam ayat tersebut dengan arti memurnikan berarti mengesahkan kepada Allah. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Katsir tentang alasan penamaan surat Al-Ikhlas. Menurutnya, ikhlas merupakan memurnikan Allah dari segala persifatan yang ada. Surah Al-Ikhlas menegaskan tidak ada satupun menggunakan derivasi ikhlas. Akan tetapi makna yang terkandungnya adalah tentang memurnikan Allah. Dengan kata lain, memurnikan berarti mengesahkan Allah, yang berarti kalimat ikhlas adalah kalimat tauhid. Zamakhsyari menafsirkannya, dan kami orang-orang yang mengisahkan Allah adalah orang-orang yang memurnikan agama dengan iman. Dengan kata lain, penggunaan derivasi ikhlas pada ayat tersebut berarti memurnikan, yang berarti juga mengesahkan atau beriman kepada Allah. Selanjutnya, hadis yang berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas merupakan salah satu buah yang dihasilkan oleh niat. Namun niat yang baik tidak selalu diikuti dengan keikhlasan. Karena niat yang baik belum tentu di dalamnya terdapat tujuan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Bisa jadi niat yang baik itu terdapat campuran tujuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, di sini contoh hadis yang berkaitan dengan ikhlas ialah hadis tentang niat. An Amirul Mukminina Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya, amal itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah dengan niat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah dengan niat kepada keuntungan dunia yang akan diperolehnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka ia mendapatkan balasan hijrahnya kepada apa yang diniatkannya tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa niat diibaratkan sifat yang berada di tengah-tengah atau kehendak.
Selanjutnya, pandangan para ulama tafsir tentang ikhlas. Said Qutb dalam tafsirnya mengatakan ikhlas merupakan tazkiyatun nafs atau penyucian hati dari segala kotoran, tidak ada sedikit pun yang tertinggal sehingga yang ada dalam hati hanyalah tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hamka mengatakan dalam tafsirnya yang dimaksud dengan ikhlas adalah mengikhlaskan amal hanya Allah Subhanahu wa taala saja, bersih dan suci, tidak kotor oleh kehendak-kehendak lain. Selanjutnya, Muhammad Quraisy Shihab mengatakan dalam tafsir Al-Misbah, orang ikhlas adalah melakukan segala sesuatu dengan tulus, pengertiannya suci murni semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi mengatakan ikhlas merupakan sikap yang gerakan dan diam yang dilakukan, yang tersembunyi maupun yang tampak, semuanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa dicampuri dengan kehendak diri dan hawa nafsu serta tidak karena duniawi. Kemudian menurut penjelasan di atas, para ulama berbeda pandangan mengenai ikhlas, tetapi mengarah kepada hal yang sama, yaitu menunjukkan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kesimpulan atau pelajaran yang dapat dipetik dari materi ikhlas dalam Al-Quran adalah ikhlas adalah apabila kita melakukan perbuatan tidak mengharapkan belas kasihan dari orang lain, tetapi kita hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai ke tahap ikhlas ini, kita harus terlebih dahulu bisa ke tingkat yang sabar. Untuk mencapai ke tingkat ikhlas ini, kita jika melakukan sesuatu, sedekah atau yang lainnya, menolong seseorang, kita tidak boleh mengharap pujian dari orang tersebut, karena itu sama saja kita tidak ikhlas yang sebenarnya, karena ikhlas yang sebenarnya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai ikhlas dalam Al-Quran. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.